Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Sahabat-sahabatku filah dimanapun berada, semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena dengan dua kenikmatan inilah kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita, ibadah kita bisa terus menebar kebaikan secara maksimal. Fa insya Allah. Tetapi kebanyakan orang sudah diberikan dua kenikmatan ini, tetapi banyak ternyata yang lalai, tidak merasa bahwa itu adalah sebuah karunia yang luar biasa dari Allah. Ni'matani maghbunun fihima kasirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu atau lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu senggang. Apalagi ketika kita pada saat ini diberikan kesempatan lagi oleh Allah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Betul-betul ini adalah kesempatan kembali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wujud syukur kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk supaya kita bisa memaksimalkan, bisa beribadah sebaik-baiknya di bulan ini adalah dengan kita membuat satu resolusi. Biasanya orang membuat resolusi di setiap tahun baru. Punya rencana 1 tahun ke depan, apa yang mau dicapai. Nah, ada baiknya juga pada bulan Ramadan ini, kita juga membuat satu rencana, satu resolusi yang ingin kita capai. Banyak di antara kita yang insya Allah sudah istiqomah bil Quran. Sehingga dalam waktu singkat, mungkin ada yang 2 bulan sekali bisa khatam Al-Quran, atau bahkan setiap bulan bisa khatam Al-Quran karena 1 hari 1 juz. Nah, bagaimana kalau kita yang belum terbiasa, kita mulai? Tidak ada yang tidak mungkin, karena di bulan Ramadan ini insya Allah ibadah apapun akan lebih ringan. Nah, kita berazam, berniat yang kuat. Ya Allah, saya ingin bisa menghatamkan minimal 1 kali khataman di bulan ini. Nah, terus berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, resolusi yang lain yang mungkin bisa kita buat adalah kita bermuhasabah bahwa selama ini sudah berapa banyak hafalan surat-surat Al-Quran yang kita baca. Apakah kita sudah bisa menghafalkan 1 juz, 2 juz? Nah, kalau mungkin hafalan kita dari dulu sampai sekarang masih itu saja. Yang kita baca di dalam sholat masih itu saja. Nah, bagaimana kalau ini juga menjadi salah satu di antara tip atau resolusi rencana yang bisa kita bikin. Nah, kita bisa menambah hafalan surat-surat pilihan atau dimulai dari surat-surat yang pendek. Kita mulai dari juz amma terlebih dahulu. Kita bisa mulai surat An-Naba, kemudian surat An-Nazi'at. Nah, tapi kalau masih merasa, waduh, ini surat An-Naba masih panjang, 40 ayat ini. Nah, bolehlah kita mulai dari yang paling bawah. Mulai dari surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas, dan terus naik. Nah, sampai sekemampuan kita. Mungkin kemampuan setiap orang berbeda. Tetapi yang terpenting bagaimana effort kita, usaha kita untuk terus berusaha beribadah, menambah hafalan, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya. Bisa juga memberikan satu inspirasi kalau ingin hidup kita bertambah tenang, ingin tentram, tidak ada satu kekhawatiran apapun. Nah, ada satu surat yang bisa usaha kita hafalkan. Surat yang khusus untuk
bisa menjadi penghalang dari azab kubur. Karena sekarang kita berada di alam dunia. Alam berikutnya yang hakul yakin akan kita masuki adalah alam barzah atau alam kubur. Nah, suatu alam yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kengeriannya. Tetapi ketika kita bisa menghafalkan satu surat ini, insya Allah ini akan menjadi satu motivasi untuk kita untuk terus berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Nah, surat apakah itu? Surat Al-Mulk. Nah, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, surat ini sebanyak 30 ayat. Nah, kalau dalam satu hari sahabat bisa menghafalkan satu ayat, nah, insya Allah pas satu bulan kita bisa menghatamkan atau bisa menghafalkan satu surat, yaitu surat Al-Mulk. Dengan kita membawa bekal hafalan surat Al-Mulk di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Kita menghafalkan, kita seperti membaca surat Al-Fatihah yang sudah lancar. Nah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Kita baca, kita lantunkan sebelum tidur. Nah, ini akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengistiqomahkan setiap hari. Kalau memang belum bisa, nah kita baca tidak apa-apa dengan membawa mushaf. Otomatis kalau kita membawa mushaf kita harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Nah, mau tidur kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita membaca surat Al-Mulk. Tapi peningkatan berikutnya untuk mengupgrade diri kita berusaha step by step menghafalkan setiap ayat-ayat di dalam surat Al-Mulk tadi. Berazam, insya Allah satu bulan ini di Ramadan tahun ini kita bisa mencapai, bisa menghafalkan surat Al-Mulk, surat pilihan yang menjadi surat penghalang dari siksa kubur. Atau sahabat punya resolusi yang lain? Silahkan, tidak apa-apa. Karena mungkin setiap orang pasti berbeda-beda apa yang ingin dicapai. Mungkin ingin pengen lebih banyak bersedekah, ingin lebih banyak membahagiakan orang lain dan sebagainya. Ayo sama-sama kita fastabiqul khairat. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongannya, memberikan kita kemudahan untuk kita bisa beribadah lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah Ramadan ini syarat dengan makna, syarat dengan nilai-nilai ibadah, dan ini akan menjadi bekal kita berpulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada waktunya. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.